Halo teman-teman, setelah kita mengenal jenis-jenis jaringan dan perangkat yang digunakan, sekarang kita akan mempelajari bagaimana jaringan komputer bekerja. Bagaimana sebenarnya data bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Yuk, kita pelajari cara kerja jaringan komputer. Pertemuan 4, kita akan membahas cara kerja jaringan komputer. Tujuan pembelajarannya: yang pertama, siswa memahami proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Untuk memahami cara kerja jaringan komputer, kita bisa mulai dari dasar proses komunikasi data. Saat kamu mengakses situs web atau mengirim pesan, sebenarnya yang terjadi adalah proses pertukaran data antar perangkat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama-tama, komputer sumber akan mengirimkan data dalam bentuk paket kecil. Data ini akan melalui berbagai perangkat jaringan seperti switch, router, hingga mencapai komputer tujuan. Seluruh proses ini terjadi sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. Agar data bisa dimengerti dan dikirimkan dengan benar, jaringan komputer menggunakan aturan yang disebut protokol. Protokol yang paling umum digunakan adalah TCP atau IP. TCP biasa disebut Transmission Control Protocol, sedangkan IP biasa disebut Internet Protocol. TCP mengatur pemecahan data menjadi paket, sedangkan IP bertugas mengirim paket tersebut ke alamat tujuan yang tepat. Sebagai penghubung, setelah data diproses menjadi paket, barulah protokol akan mengatur bagaimana dan kemana data itu dikirim. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat IP dan match address. Alamat IP digunakan untuk mengenali perangkat di jaringan global seperti internet, sedangkan match address digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Analoginya seperti alamat rumah, IP, dan nama penghuninya, match address. Kamu mungkin bertanya, bagaimana komputer tahu kemana harus mengirim data saat kita mengetik www.google.com. Nah, disinilah DNS berperan. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi, saat kamu mengetik nama situs, DNS akan mencari tahu IP-nya agar data bisa dikirim ke server yang tepat. Data tidak selalu langsung ke tujuan. Router akan meneruskan paket data ke jalur tercepat berdasarkan tabel routing. Kadang, paket akan melalui banyak jaringan sebelum sampai ke tujuan. Jika salah satu jalur padat atau rusak, router akan mencari router lain. Setelah memahami protokol IP dan DNS, kita bisa melihat bagaimana semua itu bekerja bersama dalam routing dan pengiriman data yang efisien. Ketika paket data sampai ke tujuan, sistem akan mengirimkan pemberitahuan bahwa data telah diterima. Jika terjadi kesalahan, paket dikirim ulang. Proses ini menjaga agar data yang kamu kirim tidak rusak. Jadi, cara kerja jaringan komputer itu seperti jalur komunikasi yang terstruktur. Data dikirim dalam bentuk paket melalui protokol TCP atau IP, dialamatkan dengan IP, diterjemahkan oleh DNS, dan diarahkan oleh router. Semuanya bekerja sama agar kamu bisa mengakses informasi hanya dalam hitungan detik. Luar biasa bukan? Yuk lanjut ke kuis untuk menguji pemahamanmu.